Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Umar Zain, dari bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Kali ini kita akan menyampaikan bahan kuliah penyakit tropik akibat bakteri. Bakteri kita kenal ada yang patogen, ada yang non patogen atau komensal. Komensal di sini artinya adalah adanya hubungan yang saling menguntungkan antara bakteri dengan host. Kemudian ada istilah mutualism, yaitu kedua bakteri dan hostnya atau partnernya itu saling menguntungkan. Parasitism artinya adalah salah satu untung dan yang lainnya tentunya mempunyai dampak yang merugikan. Perlu diketahui bahwasanya flora normal atau resident flora memiliki peranan yang penting di dalam tubuh manusia. Antara lain adalah flora normal pada usus itu akan membantu sintesa vitamin K dan juga ini berperan pada absorpsi dari zat-zat nutrisi. Kemudian beberapa resident flora pada mukus membran dan kulit dapat mencegah terjadinya kolonisasi bakteri-bakteri patogen yang mungkin dapat menimbulkan penyakit. Kemudian flora normal juga dapat menjadi antagonis dari bakteri-bakteri lain yang menghasilkan substansi yang bisa menghambat atau membunuh spesies yang tidak dikenal. Normal flora juga merangsang perkembangan jaringan-jaringan tertentu, misalnya pada cecum dan lymphatic tissue atau Peyer's patches di gastrointestinal. Normal flora juga merangsang produksi dari antibodi yang bersifat cross reaktif. Di dalam ilmu bakteria kita mengenal adanya istilah hospital acquired infection, yaitu infeksi yang didapat selama berada di rumah sakit. Kemudian patogen maksudnya adalah satu mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, yang dapat menimbulkan penyakit. Kalau non patogen itu adalah mikroorganisme yang tidak dapat menimbulkan penyakit dan mungkin juga bagian dari normal flora. Ada juga yang disebut dengan opportunistic patogen, yaitu bakteri atau organisme yang mampu menimbulkan penyakit bila daya tahan tubuhnya menurun. Misalnya pada pasien-pasien dengan imunokompromis, seperti pada pasien malignansi atau pasien AIDS. Pathogenicity adalah kemampuan dari mikroorganisme yang menyebabkan penyakit untuk menimbulkan penyakit. Sedangkan virulence atau virulensi adalah kemampuan secara kuantitatif dari mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit. Kemudian virulensi ini juga melibatkan invasi dan toxicity. Ada lagi istilah adherence atau attachment, yaitu proses bakteri melekat pada permukaan sel host. Sekali bakteri itu masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi adherence sebagai langkah utama dalam proses terjadinya infeksi. Istilah adherence, adhesion, dan attachment sering saling overlapping. Sedangkan invasi adalah proses di mana bakteri atau parasit, bisa juga jamur ataupun virus, masuk ke dalam tubuh atau jaringan dan menyebar di dalam tubuh host yang dimasukinya. Sedangkan toxicity adalah kemampuan dari mikroorganisme untuk menghasilkan toksin yang dalam hal ini berperan dalam perkembangan timbulnya penyakit. Patogenesis dalam infeksi bakteri ataupun dalam proses timbulnya penyakit adalah suatu faktor
yang sangat banyak atau multifaktorial, dan ini merupakan proses yang tergantung pada status imun dari host, kemudian adanya kondisi natural dari mikroorganisme itu atau strainnya, atau disebut juga dengan faktor virulensi, dan juga jumlah organisme yang masuk pada awal proses infeksi tersebut. Sumber infeksi ada dua, ada sumber yang disebut dari luar dan dari dalam. Yang dari luar misalnya dari pasien, karier, atau hewan-hewan yang mengidap penyakit ataupun hewan yang karier. Sedangkan yang endogenus atau dari dalam adalah seperti flora normal yang tadinya dia tidak menimbulkan penyakit kemudian berubah menjadi abnormal karena sesuatu sebab yang terjadi pada host. Kemudian transmisi bisa secara airborne, droplets, bisa melalui makanan, melalui air, ataupun kontak seksual. Sedangkan routes of infection bisa melalui respiratory, gastroenteric, genitourinary tract, kontak erat, insect biting ataupun gigitan serangga, transfusi darah, kemudian parenteral route misalnya melalui jarum suntik ataupun melalui tindakan-tindakan yang berkaitan dengan medis, dan juga melalui selaput lendir atau mucous membrane. Dari segi lokasi infeksi, maka kita bagi menjadi local infection dan general atau systemic infection. Kemudian ada istilah toksemia, endotoksemia, bakteriemia, septikemia, dan piemia. Berdasarkan status kondisi infeksinya, bisa disebut ada yang disebut dengan inapparent atau subclinical infection atau infeksi yang tidak nampak, tidak memiliki gejala. Kemudian ada yang latent infection, baru kemudian infeksi yang jelas secara klinik, apparent infection, dan carrier atau carrier state atau carrier pembawa penyakit sementara hostnya tidak menimbulkan gejala. Jenis bakteri sangat banyak, hanya beberapa yang bisa kita sampaikan di sini yang umum menimbulkan penyakit yang kita temukan di klinis atau di praktik sehari-hari. Misalnya yang pertama adalah Staphylococcus. Ini termasuk bakteri gram positif yang sangat umum. Ini juga merupakan flora normal pada kulit dan mukosa, tetapi dapat menyebabkan abses pada kulit, bahkan bisa menimbulkan sepsis atau nosocomial infeksi. Bisa juga sebagai infeksi sekunder pada penyakit-penyakit yang disebabkan virus seperti influenza. Kita mengenal ada Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Infeksi yang ditimbulkan bisa infeksi kulit berupa furunkel, impetigo, panaritium, atau mastitis, osteomyelitis, arteritis, enterokolitis, acute infective endocarditis, ataupun toxic shock syndrome. Yang berikutnya adalah Streptococcus, juga termasuk gram positif. Ada yang disebut dengan beta hemolytic Streptococcus, alpha viridan Streptococcus, ataupun yang bentuk anaerob seperti Peptostreptococcus yang sering menyebabkan infeksi pada oral atau rongga mulut. Kemudian ada Streptococcus pyogenes. Ini bisa menyebabkan lokal infeksi seperti pada Plekmon, impetigo, kemudian tonsilitis, scarlet fever atau erythrogenic toxin, dan erysipelas. Bisa juga Streptococcus ini menimbulkan penyakit setelah infeksinya reda yang disebut dengan sequelae. Ini adalah jenis Streptococcus grup A. Di sini berperan adalah M protein, adanya cross reaction atau immune response seperti pada acute glomerulonephritis, rheumatic fever. Selanjutnya Pneumococcus. Yang sering menimbulkan penyakit adalah Streptococcus pneumonia, juga gram positif, bentuknya diplokoki, sering pada anak-anak, menyebabkan rinitis, nasofaringitis, sinusitis, otitis. Pada dewasa menyebabkan lobar pneumonia
kadang-kadang juga memiliki kemampuan untuk menimbulkan komplikasi meningitis. Bakteri Neisseria yang umum adalah Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan penyakit gonore yang tergolong sexual transmitted diseases dengan gejala purulent inflammation dan timbulan discharge pada alat kelamin. Pada laki-laki gejalanya uretritis bisa mengenai prostat ataupun vesikel. Pada perempuan dalam bentuk kolpitis, cervicitis, dan bisa berkembang menjadi endometritis, salpingo-ooporitis, dan ini bila berlanjut akan menimbulkan adanya struktur dan bisa menyebabkan sterilitas. Dan komplikasi dari infeksi Neisseria gonorrhoeae ini adalah terjadinya artritis. Berikutnya Escherichia coli, ini adalah gram negatif bentuk batang. Sebenarnya kuman E. coli ini normal pada kolon, tetapi dia akan menjadi patogen bila dia berpindah dari lokasi utamanya, yaitu yang di kolon. Bentuk yang patogen disebut dengan enteropatogenik. Ini biasanya menyebabkan diare pada bayi. Enteroinvasif menyebabkan diare pada dewasa. Enterotoksigenik menyebabkan diare pada wisatawan atau dikenal dengan travelers diare. Dan enterohemorrhagic ini mengeluarkan ferotoksin, menyebabkan hemorrhagic colitis dan hemolytic uremic syndrome pada anak-anak. Bakteri Salmonella yang paling sering menyebabkan penyakit pada manusia adalah Salmonella typhi, menyebabkan penyakit typhoid fever atau demam tipoid. Dia menular melalui makanan, kemudian masuk ke saluran cerna, ke liver, ke gallbladder, kemudian kembali ke usus dan ileum. Ini akan menyebabkan hiperplasia pada retikuloendotelial system pada ileum yang disebut dengan typhoid cell, kemudian menyebabkan nekrosis pada mukosa, terutama pada Peyer's patches. Dan selanjutnya terjadi ulcerasi. Ya, apabila terjadi penyembuhan, ulcerasinya akan mengalami perbaikan dan timbul parut atau skar. Komplikasinya bisa menyebabkan perforasi usus ataupun perdarahan, dan dalam bentuk kronis dapat terjadi karier. Salmonella paratyphi menyebabkan paratyphoid fever. Kemudian ada lagi spesies yang lain, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium. Biasanya menyebabkan gastroenteritis dan enterokolitis, kemudian dengan gejala-gejala muntah dan diare. Typhoid fever disebut juga enteric fever, merupakan suatu penyakit sistemik dengan demam dan keluhan-keluhan abdomen. Sering pada manusia adanya kontak dengan individual yang terinfeksi ataupun melalui kontaminasi makanan atau minuman dengan bakteri Salmonella tersebut. Typhoid artinya typhus like, yaitu suatu gambaran penurunan kesadaran yang biasanya dapat dilihat pada pasien-pasien pada minggu pertama sampai minggu kedua penyakit. Patogenesis dari demam tipoid ini dimulai dari terinfeksinya epitel dari usus, kemudian masuk ke lamina propria, kemudian dia akan menyebar ke Peyer's patch, plaque Peyer, dan terjadi multiplikasi. Kemudian bakteri ini akan masuk ke dalam aliran darah melalui thoracic duct, kemudian menyebar ke dalam sirkulasi, maka akan terjadi bakteriemia primer. Kemudian bakteriemia primer ini akan membawa bakteri atau salmonella ini ke target organnya, yaitu organ-organ retikuloendotelial system seperti liver, spleen, dan sumsum tulang. Baru kemudian terjadi bakteriemia yang kedua atau secondary bakteriemia, dan kemudian masuk ke organ-organ lain. Lesi yang utama pada
demam tipoid ini adalah proliferasi pada retikuloendotelial system, kemudian perubahan-perubahan spesifik pada limfoid tisu, dan adanya typhoid nodul ya pada lymph node pada mesentrik. Karakteristik dari lesinya adalah berbentuk ulcerasi pada mukosa, kemudian pada bagian-bagian Peyer's patch dan Peyer's patch pada usus halus. Pada demam tipoid yang klasik akan terdapat gambaran yang khas, yaitu gambaran demam di mana demamnya naik secara bertangga kemudian menurun tetapi tetap di atas normal, yang disebut dengan demam remittent. Gambaran grafik demam ini kalau digambarkan adalah seperti berikut. Jadi nampak demamnya setiap hari naik turun secara bertangga tetapi tidak pernah mencapai normal, dan ini berlanjut sampai dengan 3 minggu. Kemudian riwayat kliniknya yang khas kita dapati simptom pada demam tipoid ini yang paling banyak adalah demam ya hampir 100%, kemudian kelemahan, anoreksia, sakit kepala dan pusing. Dan gejalanya juga tandanya juga begitu, demam dengan suhu yang biasanya di atas 38 derajat Celcius, adanya lidah yang disebut dengan typhoid tongue atau lidah yang berlapis putih dengan hiperemis pada pinggirnya, gangguan kesadaran, apati, kemudian hepatomegali. Dalam perjalanan penyakit typhoid ini, setelah dia melewati masa inkubasi 1-5 hari, kemudian masuk kepada fase invasif dengan demam yang naik turun, sakit kepala, ini berlangsung selama 1 minggu, kadang-kadang diare dan konstipasi berganti. Kemudian masuk pada minggu kedua, ditemukanlah demam yang menetap, adanya relatif bradikardi, bisa didapati hepatomegali ataupun splenomegali, kadang-kadang konstipasi, kadang-kadang diare, dan pada beberapa pasien bisa ditemukan raw spot. Dan masuk ke minggu ketiga, biasanya bila tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, selalu timbul komplikasi ataupun penyembuhan. Setelah minggu ketiga, bila terjadi komplikasi, biasanya yang paling sering adalah perdarahan ataupun perforasi. Dan bila sembuh, bisa juga terjadi relapse ataupun pasien menjadi karier. Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk menegakkan diagnostik pada typhoid fever tentunya darah rutin dengan melihat adanya leukopenia atau aneosinofilia, relatif limfositosis, dan selalu ditemukan trombositopenia. Kemudian BSR yang meningkat, adanya peningkatan dari enzim-enzim hati, dan bila dilakukan serological test bisa melihat kadar IgM dan IgG. Dan untuk diagnostik pasti dilakukan kultur salmonella pada beberapa kasus. Komplikasi demam tipoid ini bisa intraintestinal, yaitu peritonitis, perdarahan ataupun perforasi, dan bisa ekstraintestinal, bisa encephalitis, pneumonia, meningitis, osteomyelitis, dan hepatitis. Selanjutnya adalah bakteri Shigella. Ada 3 spesies, yaitu Shigella dysenteriae, Shigella sonnei, dan Shigella flexneri. Ini akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan disentri basiler atau basileri disentri, yang timbul gejala hemoragik colitis, yaitu adanya buang air besar, lendir, dan darah disebabkan karena adanya ulcer pada usus besar dan terbentuknya pseudomembran. Lesinya terutama pada sigmoid dan rektum, dan gambaran patologinya adanya diffuse fibros eksudatif dan inflamasi. Penyebab disentri basiler ini adalah Bacil dysentery, genus Shigella, tergolong gram negatif, yang bentuk batang, tidak bergerak,
ada 4 serogroup dan 47 serotype. Virulensi dari bakteri ini menyebabkan patogenisitinya akibat adanya eksotoksin dan kemudian bersifat invasif yang bisa melakukan penetrasi dan memperbanyak diri pada mukosal membran daripada usus. Kemudian sumber infeksinya adalah pasien dan karier melalui fekal oral route, yaitu kontaminasi makanan atau minuman, dan bisa terjadi imunitas setelah infeksi dalam waktu yang singkat dan tidak ada cross imunitas. Perubahan patologi pada lesi adalah di kolon, sigmoid, dan rektum dengan gambaran diffuse fibrinous exudative inflammation, hiperemis, edema, leukosit infiltrasi, nekrosis, dan superficial ulcerasi. Dalam bentuk kronik terjadi edema, ulcerasi, dan polypoid hiperplasia, dan bisa terjadi gejala-gejala toksik dengan hiperemia dan edema. Manifestasi kliniknya umumnya demam disertai nyeri perut, diare, tenesmus, nyeri pada anus pada waktu BAB. Kemudian tinja bisa bercampur dengan lendir ataupun darah, dan juga kadang-kadang pus, dan sering juga bersamaan dengan kondisi shock atau toxic encephalopathy. Pada pemeriksaan laboratorium untuk diagnostik, gambaran darahnya biasanya leukosit meningkat dan neutrofil juga meningkat. Pada pemeriksaan tinja secara mikroskopik bisa ditemukan adanya leukosit, adanya eritrosit ataupun sel-sel pus. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan sigmoidoskopi untuk melihat adanya ulkus ataupun polip. Secara mikrobiologi bisa dilakukan kultur bakteri ataupun dengan PCR atau pemeriksaan serologi. Pengobatan pada disenteri basiler ini di samping pengobatan simptomatik, misalnya diare ataupun nyeri, demam, kemudian dilakukan pemberian antibiotik, bisa diberikan quinolone, cefotaxime ataupun azithromycin ataupun jenis antibiotik lain yang masih sensitif. Bakteri berikutnya adalah Campylobacter dan Helicobacter. Campylobacter yeyuni ini banyak mengenai infants, menimbulkan diare, sedangkan Helicobacter pylori bisa simptomatik, bisa menyebabkan gastritis maupun peptic ulcer dan gastric carcinoma. Corynebacterium yang selalu menimbulkan penyakit adalah Corynebacterium diphtheriae, menimbulkan difteri terutama pada anak, dan ini dibahas lebih lengkap secara mendalam pada bagian kesehatan anak. Berikutnya adalah bakteri Vibrio. Yang dikenal menyebabkan penyakit adalah Vibrio cholera, menyebabkan penyakit kolera. Ini menular melalui air yang terkontaminasi ataupun makanan, kemudian dari pasien-pasien yang menularkan secara langsung, dan menimbulkan diare yang sangat banyak yang disebut dengan masif watery diare, disebutkan bisa sampai 15 liter, dan ini cepat sekali menimbulkan hypovolemic shock apabila tidak ditangani. Masa inkubasinya beberapa jam sampai 5 hari dan kebanyakan 1 sampai 3 hari. Simptom yang khas pada kolera ini adalah muntah dan mencret, ya. Muntah sering sebelum mencret terjadi, dan ini sangat cepat menimbulkan dehidrasi ataupun hypovolemic shock apabila tidak segera dilakukan pemberian cairan melalui intravenus. Pada kasus-kasus kolera berat sering terjadi kematian akibat hypovolemic shock, ya. Diagnosis biasanya mudah dikenal dari gejala klinis, namun diagnosa banding harus dipikirkan. Kemungkinan adalah enterotoksigenik akibat E. coli ataupun keracunan makanan ataupun gastroenteritis akibat virus. Gejala klinis yang mudah dilihat pada kolera adalah tanda-tanda dehidrasi, yaitu mata cekung, pipi cekung, mukosa
mulut kering, kemudian volume urin yang sedikit. Semuanya ini merupakan tanda-tanda dehidrasi sedang sampai berat. Pengobatan tentunya dengan memberikan cairan pengganti dengan cepat, yaitu dehidrasi secara intravenus dan kemudian diberikan obat-obat antibiotik. Bakteri Clostridium yang banyak menimbulkan penyakit, yang pertama adalah Clostridium tetani, menimbulkan penyakit tetanus. Biasanya bakteri ini masuk melalui luka, kemudian bakteri ini akan mengeluarkan toksin. Toksinnya akan masuk ke dalam darah dan melekat pada saraf, kemudian pada spinal cord, menyebabkan kejang-kejang pada otot, terutama otot-otot rangka. Bisa terjadi gejala risus sardonicus opistotonus, yaitu kejang pada otot-otot punggung, dan 10-50% menyebabkan kematian. Kemudian Clostridium botulinum ini menyebabkan keracunan botulism, yaitu Clostridium yang mengeluarkan toksin yang bisa juga mempengaruhi saraf, melekat pada saraf sehingga terjadi paralisis, dan apabila terjadi paralisis pada otot-otot pernapasan bisa menyebabkan henti napas dan kematian. Yang berikutnya adalah Clostridium perfringens. Ini menginfeksi pada luka sehingga terjadinya gangren dan terjadinya gas gangren atau disebut juga emphysematos gangren. Kemudian Clostridium difficile ini menyebabkan enterokolitis yang menimbulkan pseudomembranous, biasanya disebabkan penggunaan antibiotik yang berlebihan. Sedikit tambahan mengenai Clostridium tetani, dia berbentuk spora vegetatif dan biasanya ini berkembang apabila ada kondisi yang anaerob. Ini gambar pasien-pasien yang tetanus dengan tanda-tanda kejang, adanya trismus yaitu mulut yang tidak bisa dibuka, otot-otot rangka kejang seperti ekstremitas, dan opistotonus yaitu kejang pada otot-otot daerah punggung. Kemudian pada bayi kita kenal sebagai tetanus neonatorum, juga terjadi kejang menyeluruh dan mulut bayi tidak dapat terbuka dan tidak bisa diberi ASI. Bakteri berikutnya adalah Bordetella yang kita kenal Bordetella pertussis yang menyebabkan penyakit pertussis atau batuk rejan atau batuk panjang, ini terutama pada anak-anak. Kemudian berikutnya adalah Pseudomonas yang sering menimbulkan penyakit adalah spesies Pseudomonas aeruginosa, menjadi penyebab pada infeksi saluran napas dan saluran kemih. Kemudian selalu juga terdapat pada pasien-pasien yang mengalami gangguan daya tahan tubuh atau imunokompromis, pasien-pasien dengan pemasangan kateter ataupun alat-alat plastik atau operasi plastik. Bisa juga menyebabkan nosokomial infeksi dengan radang paru, enterokolitis, meningitis, dan sepsis. Bakteri berikutnya Listeria yang kita kenal Listeria monocytogenes, ini terdapat pada susu keju. Ya. Ini pada bayi bisa menyebabkan meningitis, juga pada dewasa. Dan berikutnya Bacillus yang dikenal adalah Bacillus anthracis, menyebabkan penyakit antraks yang merupakan zoonosis, bisa pindah dari hewan ke manusia. Antrak ini bisa mengenai kulit, bisa mengenai saluran cerna, dan bisa juga mengenai paru dan dapat menimbulkan kematian baik pada hewan maupun pada manusia. Bakteri Yersinia yang dikenal menyebabkan penyakit Yersinia pestis, menyebabkan penyakit plak atau penyakit sampar yang dulu pernah menjadi pandemi di dunia. Ya, ini ditularkan melalui gigitan kutu tikus. Ya, dan gejala klinisnya terbentuk lesi pada kulit akibat gigitan kutu tikus, kemudian terjadi
plaque yang disebut dengan bubonic plaque, ya, yang akhirnya menyebabkan nekrosis pada lesi itu, ya, dan terjadi fistel. Kemudian dia bisa menyebar ke paru, dan bila tidak ditangani dia akan menyebar, terjadi kematian yang tinggi. Namun sekarang penyakit ini sudah jarang ditemukan. Yersinia pseudotuberculosis ataupun Yersinia enterocolitic ini menyebabkan infeksi pada kelenjar limpa yang menyebabkan lymphadenitis mesenterialis. Bakteri Francisella, yaitu Francisella tularensis, menyebabkan penyakit tularemia, dan Legionella pneumophila menyebabkan legionellosis. Kedua penyakit ini penyakit yang jarang ditemukan, namun dengan gejala-gejala infeksi pada paru. Khusus tularemia ini ditularkan melalui tikus, sedangkan legionellosis bisa menular melalui air. Bakteri Leptospira yang menyebabkan penyakit umumnya spesies Leptospira icterohemorrhagica menyebabkan penyakit leptospirosis atau dikenal dengan well disease. Ini ditularkan melalui urin tikus yang masuk melalui kulit yang mengalami lesi ataupun melalui mukosa. Gejala-gejala umumnya adalah demam dan ikterus, dan terjadi gangguan ginjal dengan anuria. Bisa juga menginfeksi liver, terjadi nekrotis ataupun nefritis. Bila mengenai otot, terjadi nekrosis juga pada otot dan sering menyebabkan miokarditis, yaitu infeksi pada jantung. Penyakit Leptospira ini juga dikenal Leptospira icterohemorrhagica atau Leptospira interrogans karena bentuk bakteri ini di bawah mikroskop seperti bentuk tanda tanya. Jadi manifestasi klinisnya bisa ringan sampai berat. Secara epidemiologi, leptospirosis tersebar di seluruh dunia, terutama daerah tropis seperti Asia Tenggara, Amerika Latin. Laki-laki lebih banyak dari perempuan, dan pada negara-negara yang punya musim, biasanya di musim gugur dan musim semi. Kalau di daerah tropis biasanya pada musim hujan ataupun pada waktu adanya bencana banjir. Air merupakan sumber infeksi yang terbanyak karena Leptospira ini terdapat pada urin dari tikus yang biasanya bisa bertahan sampai berbulan-bulan di dalam air. Leptospira juga bisa mengenai 160 jenis spesies mamalia, tetapi yang utamanya adalah tikus. Jadi orang-orang yang bekerja di tempat di mana ditemukan banyak tikus atau ternak yang terinfeksi, maka sering terkena penyakit leptospirosis. Misalnya pekerja-pekerja pada selokan-selokan atau di tempat-tempat industri agrikultur, dan kuman masuk ke tubuh lewat lesi kulit maupun permukaan mukosa, bisa mukosa mata, mulut, nasofaring ataupun esofagus. Patogenesis dan patologi leptospirosis ini terutama ia merusak dinding pembuluh darah kecil, terjadi vaskulitis dan adanya leakage atau kebocoran dari endotel sehingga terjadi ekstravasasi, terjadi perdarahan. Sifat patogen Leptospira terpenting adalah adhesi terhadap permukaan sel dan adanya cellular toxicity. Vaskulitis merupakan patogenesis yang bertanggung jawab terhadap segala macam manifestasi penyakit leptospirosis ini. Masa inkubasinya 1-2 minggu, tetapi ada juga penderita yang tanpa gejala. Pada yang bergejala bisa gejala ringan sampai berat. Lebih dari 90% terdapat ikterus
dan bisa dengan atau tanpa meningitis. 5-10% kasus berkembang menjadi berat yang disebut dengan Wales syndrome. Untuk menegakkan diagnosis secara klinis dan laboratorium, pemeriksaan yang khas adalah pemeriksaan mikroskopik aglutinasi test, kemudian bisa dilakukan isolasi kuman dari darah atau urin, dan bisa dengan polymerase chain reaction dari bahan darah, cairan cerebrospinal ataupun dari urin. Diferensial diagnosisnya ada beberapa penyakit infeksi yang sering juga ditemukan seperti influenza, hepatitis, malaria, DHF, demam typhoid, dan infeksi virus santan. Terapinya bisa diberikan salah satu apakah penisilin, doxycycline, amoxicillin, ceftriaxone, atau erythromycin. Berikutnya adalah bakteri Spirochaeta yang dikenal Treponema pallidum, menyebabkan penyakit sipilis atau lues. Penyakit sipilis ini bisa ditransmisikan secara prenatal, yaitu dari ibu hamil yang terinfeksi ke janinnya. Ini akan menyebabkan congenital sipilis yang 50 kali lebih besar ditemukan pada bayi-bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV dan bersamaan dengan sipilis. Ada 3 stadium, yaitu stadium 1 atau primary sipilis, stadium 2 atau secondary, dan stadium 3 atau latent sipilis. Nah, pada primary sipilis itu lesinya disebut ulcus mole, ya seperti gambar berikut ini, pada alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, tetapi bisa juga terjadi pada kulit di lain tempat selain dari alat kelamin. Kemudian ini secondary sipilis, ya, berkembang lesinya tambah luas di seluruh tubuh, bisa juga di sekitar alat kelamin, di daerah wajah ataupun di tangan maupun di punggung. Ini adalah late sipilis atau stadium 3. Lesinya semakin luas, bisa di ekstremitas maupun di tubuh. Sipilis secara mendalam dijelaskan pada bagian penyakit kulit dan kelamin. Pengobatannya masih sensitif dengan benzatin penisilin, ya, dengan dosis 50.000 unit per kilogram berat badan secara intramuskular. Kemudian pada neurosipilis bisa diberikan penisilin cair atau aqueous penisilin G dengan dosis 200.000 sampai 300.000 unit per kilogram berat badan intravenous selama 10-14 hari. Berikutnya bakteri Borrelia, yaitu Borrelia recurrentis. Ini menyebabkan demam berulang atau febris recurrent. Biasanya ini ditularkan melalui kutu, sejenis kutu. Kemudian Borrelia burgdorferi atau Lyme disease ini ditularkan melalui tikus yang mempunyai kutu yang menggigit manusia. Di Indonesia kedua penyakit ini sangat jarang ditemukan. Berikutnya Mycobacterium. Mycobacterium kita kenal Mycobacterium tuberculosis, menyebabkan tuberkulosis bisa di paru maupun di luar paru. Ini nanti dibicarakan di bagian penyakit paru lebih luas. Kemudian Mycobacterium leprae menyebabkan leprosi atau kusta. Ini dibahas di bagian penyakit kulit. Dan atipikal mycobacteria, yaitu Mycobacterium kansasi, Xenopi, intracellular avium, yang ini merupakan atipikal mycobacteria yang biasanya resisten terhadap obat-obat anti tuberkulosis, dan ini selalu ditemukan pada pasien-pasien yang mengidap AIDS yang mengalami kondisi imunokompromis. Berikutnya adalah bakteri Actinomyces dan Mycoplasma. Actinomyces menyebabkan penyakit actinomycosis, dan Mycoplasma terdiri dari Mycoplasma pneumonia menyebabkan radang paru, otitis ataupun sinusitis, Mycoplasma hominis dengan
menimbulkan gejala non-gonococcal urethritis, dan urea plasma urealyticum juga menimbulkan non-gonococcal urethritis. Berikutnya adalah rickettsia, terdiri dari Rickettsia prowazekii menyebabkan spot fever, Rickettsia rickettsii menyebabkan Rocky Mountain fever, dan Coxiella burnetii menyebabkan Q fever. Ketiga penyakit ini sangat jarang ditemukan di Indonesia. Bakteri Bartonella terdiri dari Bartonella quintana menyebabkan trans fever, Bartonella hensleyi menyebabkan Bacillary angiomatosis dengan peliosis hepatis. Juga Cat's Cradle disease, ini juga sangat jarang ditemukan di Indonesia. Dan Chlamydia terdiri dari Chlamydia psittaci dan ini menyebabkan ornitosis. Kemudian Chlamydia trachomatis, ini bisa menyebabkan penyakit kelamin yaitu veneric lymphogranuloma, tapi bisa juga menyebabkan infeksi pada mata yaitu konjungtivitis atau trachoma pada mata. Bakteri Haemophilus yang sering adalah Haemophilus influenza, menyebabkan penyakit umumnya pada anak seperti epiglottitis, meningitis, dan pneumonia. Pada dewasa menyebabkan otitis, sinusitis, dan bronkitis. Kemudian Haemophilus ducreyi ini menyebabkan penyakit sexual transmitted disease yang timbul seperti ulcus molle atau cancroid. Bakteri Klebsiella yang kita kenal ada Klebsiella pneumonia, kemudian Klebsiella rhinoscleromatis. Ini semua menyebabkan penyakit umumnya pada saluran napas. Beberapa jenis infeksi bakteri dapat menyebabkan infeksi yang serius seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, tipe B, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan non-typhoid salmonella. Streptococcus pneumonia dikatakan lebih dari 50% menyebabkan bakteriemia. Kemudian Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza juga saat ini membutuhkan vaksin untuk mencegah penyakit yang ditimbulkannya. Infeksi gram negatif terutama terjadi pada anak-anak dengan penyakit-penyakit yang lanjut. Kemudian kasus kematiannya oleh gram negatif ini lebih dari 40%. Pemasangan central venous catheter juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi bakteri yang berat. Manifestasi klinis daripada infeksi bakteri yang berat itu tergantung pada tipe bakterinya. Biasanya terjadi bakteriemi, sepsis, vaskulitis, septic arthritis, pneumonia berat, meningitis, dan sinusitis. Untuk menegakkan diagnosis infeksi bakteri bisa secara empirik, yaitu secara klinis dengan mengenal simptom dan sign daripada penyakit. Kemudian secara mikrobiologi atau bakteriologi dengan mikroskopik, pemeriksaan direct smear, kultur, dan PCR. Bisa juga secara serologi pada infeksi tertentu dan secara patologi anatomi. Demikian saja kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.